Hujan deras mengguyur kota malam itu, menciptakan irama melankolis yang menghantam kaca jendela apartemen Wulan. Dia duduk di sofa dengan sebuah cangkir teh yang sudah dingin di tangan, matanya terpaku pada layar ponsel. Pesan-pesan singkat dari suaminya, Ardi, yang selalu dia tunggu-tunggu, kini terasa hambar dan jauh dari kehangatan. Sudah berbulan-bulan, Wulan merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ardi tidak lagi pulang tepat waktu, senyumnya tidak lagi tulus, dan sentuhannya terasa dingin. Namun, malam ini, firasat buruk itu seolah menjadi nyata. Sebuah notifikasi muncul di layar ponsel Wulan, pesan suara yang salah terkirim dari Ardi. Dengan tangan gemetar, Wulan memutar rekaman itu. Suara Ardi terdengar jelas, penuh tawa dan godaan, berbicara kepada seorang wanita yang tidak ia kenal. "Sayang, aku tidak sabar untuk bertemu besok." Suara itu menusuk seperti belati yang menghujam jantungnya. Wulan terdiam, darahnya mendidih, dan air matanya mulai mengalir tanpa diminta. Sejak saat itu, Wulan tidak lagi menjadi istri yang naif. Ia memutuskan untuk menggali kebenaran, meskipun hatinya sudah retak. Dengan penuh hati-hati, Wulan mulai memeriksa kebiasaan Ardi, tagihan kartu kredit yang mencurigakan, panggilan telepon yang selalu dirahasiakan, dan parfum asing yang melekat di bajunya. Setiap petunjuk yang ia temukan seolah menambah beban di dadanya, tapi Wulan tahu bahwa ia harus kuat. Suatu malam, saat Ardi pulang larut dengan alasan rapat mendadak, Wulan memutuskan untuk mengikutinya secara diam-diam. Dengan bantuan Dina, sahabatnya yang setia, Wulan berhasil menemukan restoran tempat Ardi bertemu dengan seorang wanita muda. Dari kejauhan, Wulan melihat suaminya tersenyum lembut pada wanita itu, senyuman yang dulu menjadi miliknya. Wanita itu, Karina, tampak cantik dan anggun, membuat Wulan merasa seperti bayangan di hidup suaminya sendiri. Malam itu, Wulan tidak melabrak mereka. Sebaliknya, ia pulang dengan hati hancur, tetapi tekadnya semakin kuat. "Kalau mereka ingin bermain api, aku akan memastikan mereka terbakar," gumam Wulan pelan di depan cermin. Ia tidak akan menjadi korban yang diam saja. Wulan mulai merancang langkah-langkahnya dengan hati-hati, memastikan setiap gerakan akan menjadi pukulan telak bagi Ardi dan Karina. Namun, cobaan semakin berat ketika Wulan menemukan undangan pernikahan tersembunyi di dalam laci kerja Ardi. Nama pengantin pria adalah Ardi Pratama, dan pengantin wanitanya adalah Karina Putri. Tanggalnya hanya 3 minggu dari sekarang. Tubuh Wulan bergetar, bukan hanya karena pengkhianatan itu, tetapi karena keberanian Ardi untuk menikah lagi tanpa menceraikannya lebih dulu. Bagaimana bisa dia setega ini? Pikirnya sambil menahan isak. Malam itu, Wulan menangis hingga matanya bengkak. Namun, tangisannya bukan tanda kelemahan. Itu adalah detik terakhir ia meratapi dirinya. Ketika fajar menyingsing, Wulan sudah berubah menjadi sosok yang berbeda, lebih kuat, lebih tajam. Ia menghubungi Dina dan mulai mengumpulkan bukti perselingkuhan Ardi. Foto-foto, pesan-pesan, hingga rekaman suara. Setiap detil ia kumpulkan untuk meruntuhkan sandiwara suaminya. Hujan kembali turun ketika Wulan menatap undangan pernikahan itu untuk terakhir kalinya. "Mereka mungkin berpikir aku akan menyerah," katanya dengan suara dingin. "Tapi mereka tidak tahu, di balik setiap luka, aku menyimpan kekuatan untuk melawan." Di malam yang sama, Wulan memulai persiapannya. Ia tahu, saat pernikahan itu tiba, ia akan mengubah kebahagiaan palsu mereka menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan. 3 minggu berlalu dengan cepat, tetapi bagi Wulan, setiap hari terasa seperti perang batin yang tak berkesudahan. Dia mempersiapkan semuanya dengan hati-hati, memastikan setiap langkahnya menjadi bagian dari rencana besar untuk menghancurkan sandiwara Ardi dan Karina. Bukti-bukti sudah lengkap, foto mesra mereka, rekaman telepon, hingga dokumen undangan pernikahan yang disembunyikan Ardi di rumah. Wulan menyimpannya dalam sebuah map merah yang kini menjadi senjatanya. Hari itu akhirnya tiba. Wulan berdiri di depan cermin, mengenakan gaun hitam elegan yang memeluk tubuhnya dengan sempurna.
Dia mengikat rambutnya tinggi, memperlihatkan leher jenjang yang selalu membuat Ardi terpesona dulu. Tapi kali ini, Wulan bukan wanita yang dia kenal. Di wajahnya terpancar ketegasan dan tekad yang mengintimidasi. Hari ini bukan tentang cinta atau pengkhianatan, gumamnya pada dirinya sendiri. Hari ini tentang keadilan. Acara pernikahan berlangsung di sebuah ballroom mewah di pusat kota, dihiasi dengan bunga-bunga putih yang melambangkan kebahagiaan. Wulan tiba tanpa undangan, tetapi karismanya membuat para petugas tidak berani menghentikannya. Dia melangkah masuk dengan percaya diri, sepatu hak tingginya menghasilkan suara yang menggema di lantai marmer. Semua mata perlahan tertuju padanya, tetapi Wulan tidak peduli. Dia sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang. Di depan altar, Ardi dan Karina berdiri dengan senyuman yang terpahat rapi. Saat momen pengucapan janji suci dimulai, Wulan berjalan maju ke tengah ruangan. Langkahnya perlahan tetapi penuh makna, memecah keheningan dan mengundang bisikan di antara para tamu. Ardi yang awalnya tidak menyadari kehadirannya, tiba-tiba membeku ketika melihat Wulan berdiri hanya beberapa langkah darinya. "Maaf, saya harus menghentikan ini," suara Wulan menggema di ruangan, tenang tetapi menghantam seperti palu godam. Ruangan menjadi sunyi. Semua mata kini tertuju pada Wulan. Dia menatap langsung ke arah Ardi, matanya penuh dengan campuran amarah dan kekecewaan. "Sebelum kalian melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Wulan, istri sah dari pria yang berdiri di altar ini," katanya dengan suara tegas. Karina tampak pucat, sementara Ardi berusaha mencari kata-kata tetapi gagal. Wulan mengangkat map merah yang dibawanya, membuka halaman demi halaman yang berisi bukti perselingkuhan Ardi. "Di sini ada semua bukti tentang hubungan kalian, foto, pesan, bahkan rencana pernikahan ini. Hebat sekali, Ardi, kau bahkan lupa menceraikan istrimu sebelum menikah lagi," ucapnya dengan nada sinis. Para tamu mulai berbisik, dan suasana mewah itu berubah menjadi arena penghakiman. Tidak berhenti di situ, Wulan meminta panitia memutar rekaman suara Ardi yang ia bawa. Suara itu memenuhi ruangan, memperdengarkan obrolan mesra antara Ardi dan Karina, lengkap dengan janji-janji manis mereka yang sekarang terdengar seperti hinaan. Beberapa tamu mulai berdiri, sementara keluarga Karina menatap mereka dengan ekspresi campuran antara marah dan malu. Air mata Karina mulai mengalir, tetapi Wulan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menatap wanita itu dengan dingin dan berkata, "Kau tahu dia sudah menikah, tetapi kau tetap memilih menghancurkan rumah tangga orang lain. Jadi, ini adalah konsekuensi pilihanmu." Setelah itu, Wulan mengeluarkan dokumen perceraian yang sudah dia persiapkan. Dia menyerahkannya kepada Ardi di depan semua orang. "Tanda tangani ini, dan anggap saja aku memberi kalian hadiah pernikahan," katanya sebelum melangkah mundur. Dengan penuh percaya diri, Wulan meninggalkan ruangan, meninggalkan Ardi dan Karina yang kini menjadi pusat perhatian dan hinaan. Di luar ballroom, dia menarik napas panjang, merasakan beban berat yang akhirnya terangkat. Langit cerah, seolah turut merayakan kebebasannya. Hari itu, Wulan tidak hanya memenangkan keadilan untuk dirinya sendiri, tetapi juga membuktikan bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Langkah Wulan meninggalkan ballroom terasa berat namun penuh kemenangan. Meski udara malam menyapa kulitnya, perasaan panas di dadanya masih menggelegar. Ia memandang ke langit, memejamkan mata sejenak, dan membiarkan air matanya jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena lega. Hari ini, dia telah membebaskan dirinya dari belenggu pengkhianatan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada bagian kecil yang masih terluka. Bukan hanya karena cinta yang dikhianati, tetapi karena ia harus melawan seseorang yang dulu menjadi bagian penting dari hidupnya. Ketika Wulan tiba di apartemennya, ia mendapati Dina sudah menunggunya. "Bagaimana?" tanya Dina dengan nada penuh kekhawatiran. Wulan tersenyum tipis, lalu melepaskan sepatu hak tingginya. "Semua sudah selesai.
Ardi dan Karina akan selalu mengingat hari ini sebagai mimpi buruk terbesar mereka, jawab Wulan sambil duduk di sofa. Dina memeluknya erat, memberikan dukungan yang tak pernah goyah. Kau kuat, Lan. Kau telah melakukan hal yang tidak semua orang mampu, bisik Dina, membuat Wulan merasa sedikit lebih ringan. Namun, perjuangan Wulan belum sepenuhnya berakhir. Keesokan harinya, video pernikahan yang berakhir dengan pengungkapan dramatis itu menjadi viral di media sosial. Dalam hitungan jam, wajah Wulan, Ardi, dan Karina tersebar di mana-mana. Netizen ramai membicarakan keberanian Wulan dan mengutuk perbuatan Ardi serta Karina. Ini bukan hanya cerita tentang aku, Dina, ujar Wulan sambil membaca komentar-komentar netizen. Ini tentang semua wanita yang pernah dikhianati dan memilih untuk tidak tinggal diam. Di sisi lain, hidup Ardi dan Karina berubah menjadi kekacauan. Keluarga mereka dipermalukan, undangan pernikahan dibatalkan, dan pekerjaan Ardi terancam karena reputasinya yang tercoreng. Ardi mencoba menghubungi Wulan berkali-kali, meninggalkan pesan suara yang memohon pengampunan. Wulan, aku salah. Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan, ujar Ardi dalam salah satu pesannya. Namun, Wulan sudah memutuskan untuk tidak menoleh ke belakang lagi. Baginya, Ardi adalah masa lalu yang tidak layak untuk dikenang. Wulan mulai membangun hidupnya kembali. Dia fokus pada pekerjaannya sebagai seorang desainer interior, mencurahkan energi dan kreativitasnya ke dalam proyek-proyek besar. Ketenaran mendadak yang ia dapatkan dari video viral itu justru membawanya pada peluang baru. Seorang klien kaya yang mengagumi keberanian Wulan memintanya untuk mendesain ulang rumah mewahnya. Kau adalah simbol keberanian, dan aku ingin itu tercermin di rumahku, kata klien itu. Wulan merasa terhormat, tetapi juga terkejut bahwa rasa sakitnya bisa berubah menjadi inspirasi bagi orang lain. Meski demikian, tidak semua hari berjalan mulus. Ada malam-malam di mana Wulan terbangun dari mimpi buruk, memikirkan bagaimana semuanya bisa terjadi. Dalam keheningan, ia merenungkan hidupnya, mencoba mencari makna di balik semua luka yang ia alami. Mungkin Tuhan ingin aku belajar untuk lebih menghargai diriku sendiri, gumamnya sambil memandangi cermin. Ia menyadari, meski pengkhianatan itu menyakitkan, ia tidak lagi menjadi korban. Ia adalah pejuang yang berhasil memenangkan kembali martabatnya. Suatu hari, Wulan menerima surat dari seorang wanita yang tidak ia kenal. Surat itu berisi ucapan terima kasih karena keberanian Wulan telah memberinya kekuatan untuk meninggalkan suami yang abusif. Kisahmu membuatku sadar bahwa aku pantas mendapatkan hidup yang lebih baik, tulis wanita itu. Wulan menangis saat membaca surat tersebut, merasa bahwa semua rasa sakitnya tidak sia-sia. Ia mulai menyadari bahwa perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk wanita-wanita lain yang butuh keberanian untuk bangkit. Pada akhirnya, Wulan menemukan ketenangan dalam kebebasannya. Ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri tanpa perlu bergantung pada orang lain. Luka-luka itu perlahan sembuh, meninggalkan bekas yang mengingatkannya akan kekuatannya. Dengan kepala tegak, Wulan melangkah ke babak baru dalam hidupnya, membawa harapan bahwa setiap akhir yang pahit selalu menyimpan awal yang lebih indah. Hidup Wulan mulai berjalan lebih baik setelah badai yang mengguncang hidupnya. Namun, tanpa ia duga, hari itu sebuah paket misterius tiba di kantornya. Sebuah amplop besar dengan tulisan tangannya sendiri sebagai penerima. Wulan membuka amplop itu dengan hati-hati, menemukan sebuah surat dan beberapa foto di dalamnya. Surat itu ditulis oleh Karina, wanita yang dulu menghancurkan rumah tangganya. Aku tidak tahu bagaimana memulai ini, tapi aku harus meminta maaf padamu, tulis Karina. Foto-foto itu memperlihatkan Karina menangis dengan wajah memar. Aku hanya ingin kau tahu, aku akhirnya merasakan apa yang kau rasakan, lanjutnya. Wulan membaca surat itu dengan perasaan campur aduk. Karina mengaku bahwa setelah penghinaan besar di pernikahan mereka, hubungan dengan Ardi menjadi mimpi buruk. Ardi sering menyalahkan Karina atas semua yang terjadi, hingga hubungan mereka berubah menjadi toksik.
Dalam suratnya, Karina meminta maaf atas perbuatannya, mengaku bahwa keserakahan dan kebodohannya telah membawa dia ke jurang penderitaan. "Kau benar, Wulan. Aku memilih bermain api, dan kini aku terbakar habis," tulis Karina di akhir suratnya. Wulan menutup surat itu dengan tangan gemetar. Perasaan marah, iba, dan lega bercampur aduk di dalam dadanya. Dia tidak tahu harus merasa puas atau malah terluka lebih dalam. Dina, yang selalu menjadi tempat curhatnya, mendesaknya untuk tidak membiarkan surat itu mengganggu kedamaian yang sudah ia bangun. Dia menuai akibat perbuatannya sendiri. "Lan, kau sudah melangkah jauh dari mereka. Jangan biarkan ini menarikmu kembali," ujar Dina sambil memegang tangan Wulan. Meski nasihat itu benar, Wulan tidak bisa mengabaikan rasa penasaran yang menggerogotinya. Beberapa hari kemudian, Karina menghubungi Wulan melalui email. Dia meminta bertemu untuk bicara, bukan untuk meminta maaf lagi, tetapi untuk memberitahukan sesuatu yang penting. Awalnya, Wulan ragu, tetapi hatinya mendorongnya untuk mencari penutupan dari semua ini. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang sepi. Karina tampak berbeda dari wanita angkuh yang Wulan lihat di pernikahan itu. Wajahnya tirus, matanya sembab, dan senyumnya hambar. "Aku tidak berharap kau memaafkanku, Wulan," kata Karina dengan suara bergetar. "Tapi kau harus tahu sesuatu tentang Ardi." Karina mengungkapkan bahwa Ardi telah memiliki sejarah panjang menghancurkan hubungan, termasuk dengan istri pertamanya sebelum menikahi Wulan. "Aku bukan korban pertamanya, dan kau juga bukan," ujar Karina. Kata-kata itu membuat Wulan tercekat. Ia tidak pernah tahu bahwa Ardi pernah menikah sebelumnya. Karina memberikan dokumen dan bukti yang menunjukkan kebohongan-kebohongan Ardi selama bertahun-tahun. Saat membaca dokumen itu, Wulan merasa marah dan muak. Ardi telah hidup dalam kebohongan begitu lama, menggunakan pesonanya untuk memanipulasi wanita demi keuntungannya sendiri. Wulan menyadari bahwa Karina bukan satu-satunya yang tertipu. "Kenapa kau memberitahuku ini sekarang?" tanya Wulan dengan nada dingin. Karina menatapnya dengan mata penuh penyesalan. "Karena aku ingin kau tahu bahwa bukan kau yang salah, Wulan. Dia yang salah. Kita semua hanyalah pion dalam permainannya," jawab Karina. Setelah pertemuan itu, Wulan membawa dokumen yang diberikan Karina kepada pengacaranya. Dengan bukti tersebut, dia memutuskan untuk mengambil langkah hukum terhadap Ardi atas penipuan dan pelanggaran hukum yang dilakukan selama pernikahan mereka. Langkah ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk para wanita yang telah menjadi korban manipulasi Ardi. "Aku tidak akan membiarkan dia melukai orang lain lagi," tekad Wulan, matanya penuh dengan api semangat. Beberapa bulan kemudian, pengadilan memutuskan bahwa Ardi bersalah atas penipuan dan harus membayar ganti rugi kepada Wulan. Reputasi Ardi hancur sepenuhnya, tidak hanya di lingkungan sosialnya tetapi juga dalam dunia bisnis. Wulan, di sisi lain, merasa lega. Dia tidak hanya mendapatkan keadilan untuk dirinya sendiri, tetapi juga menutup pintu terakhir dari masa lalu yang menyakitkan. Kini, dia bebas melangkah tanpa bayang-bayang kebohongan Ardi. Malam itu, Wulan berdiri di balkon apartemennya, memandangi gemerlap lampu kota yang membentang di bawahnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa ringan. "Aku sudah menang," gumamnya pelan. Dia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi kali ini, dia akan melangkah dengan kepala tegak, tanpa takut lagi pada siapapun atau apapun. Setelah kasus hukumnya selesai, hidup Wulan mulai terasa lebih tenang. Namun, luka-luka emosional yang ditinggalkan Ardi masih terasa seperti bayangan yang enggan pergi. Meski begitu, ia berusaha untuk tetap melangkah maju, memfokuskan dirinya pada pekerjaan dan kehidupan barunya. Dukungan dari Dina, teman-teman, serta rekan kerjanya membantu Wulan menemukan kembali arti kepercayaan. Ia tahu, perjalanan menuju pemulihan tidak mudah, tetapi ia yakin bahwa setiap langkah kecil adalah kemajuan. Suatu hari, Wulan menerima undangan untuk menjadi pembicara di sebuah acara bertajuk
bangkit dari pengkhianatan, cerita perempuan yang melawan. Awalnya, ia ragu untuk menerima tawaran itu. Membicarakan luka lamanya di depan umum terasa seperti membuka kembali lembaran yang ingin ia tutup. Namun, Dina menyemangatinya. "Wulan, kau telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ini kesempatanmu untuk menunjukkan bahwa luka bisa sembuh, dan perempuan punya kekuatan yang luar biasa," kata Dina dengan penuh keyakinan. Acara itu berlangsung di sebuah auditorium kecil, dipenuhi dengan para wanita yang datang untuk mendengar cerita Wulan. Dengan suara bergetar, Wulan memulai ceritanya. Ia berbicara tentang pengkhianatan Ardi, perjuangannya mengungkap kebenaran, hingga keberanian untuk melawan dan akhirnya membebaskan dirinya. Wulan tak hanya berbagi luka, tetapi juga pelajaran berharga yang ia dapatkan. Jangan pernah meragukan nilai dirimu, karena ketika orang lain mengkhianatimu, itu bukan karena kau kurang baik, melainkan karena mereka tidak pernah pantas mendapatkannya, ujar Wulan di akhir pidatonya. Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Wulan merasa ringan, seolah beban yang selama ini menghimpit dadanya perlahan menghilang. Usai acara, beberapa wanita menghampirinya, menceritakan pengalaman serupa dan bagaimana cerita Wulan telah memberi mereka keberanian untuk bangkit. Salah satu dari mereka adalah seorang ibu muda bernama Rani. "Saya hampir menyerah dengan pernikahan saya yang penuh kebohongan. Tapi mendengar cerita Mbak Wulan, saya sadar, saya harus melawan. Saya pantas untuk bahagia," ujar Rani sambil menahan tangis. Wulan memeluk wanita itu, merasakan hubungan yang mendalam dengan mereka yang pernah berada di posisi yang sama. Namun, kebahagiaan Wulan terusik ketika ia menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal malam itu. "Maafkan aku, Wulan. Aku telah kehilangan segalanya," tulis Ardi. Wulan membaca pesan itu berkali-kali, tetapi ia tidak membalasnya. Dalam hatinya, ia merasa kasihan, tetapi ia tahu ini bukan lagi tanggung jawabnya. Ardi adalah bagian dari masa lalunya, dan Wulan telah berjanji untuk tidak membiarkan dirinya terjebak dalam lingkaran itu lagi. Hari-hari berikutnya, Wulan menemukan kehidupan yang lebih bermakna. Ia mulai melibatkan dirinya dalam kegiatan sosial, membantu wanita-wanita lain yang terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Setiap langkah yang ia ambil untuk membantu orang lain membuatnya merasa lebih hidup. Ia bahkan mulai mempertimbangkan untuk mendirikan yayasan yang fokus pada pemberdayaan perempuan. "Aku ingin perempuan tahu bahwa mereka bisa bangkit, apapun yang terjadi," ujar Wulan pada Dina dengan mata berbinar. Suatu malam, di sebuah acara amal, Wulan bertemu dengan seorang pria bernama Adrian. Dia adalah seorang psikolog yang juga aktif membantu orang-orang yang mengalami trauma. Percakapan mereka mengalir dengan mudah, dan Wulan merasa nyaman seperti sudah lama mengenalnya. Adrian tidak pernah memaksa atau mencoba terlalu keras untuk mendekatinya. Sebaliknya, dia menghormati ruang dan waktu Wulan. "Kamu adalah seseorang yang kuat, Wulan. Bukan semua orang bisa melewati apa yang kamu lalui," ujar Adrian suatu ketika. Kata-kata itu membuat Wulan merasa dihargai, bukan karena lukanya, tetapi karena kekuatannya. Dengan perlahan, Wulan membuka hatinya. Tidak ada janji yang tergesa-gesa, tidak ada rencana besar. Yang ada hanyalah kepercayaan yang perlahan tumbuh. Wulan menyadari, meski luka lamanya mungkin tak pernah sepenuhnya hilang, ia telah menemukan cara untuk hidup dengannya. Dan di tengah luka itu, ada ruang bagi harapan baru, untuk cinta yang mungkin akan datang tanpa perlu takut lagi. Hari-hari gelapnya telah berlalu, dan kini Wulan melangkah menuju cahaya yang lebih terang, lebih hangat, dan lebih indah. Hubungan antara Wulan dan Adrian berkembang perlahan. Tidak ada desakan, tidak ada janji manis yang menggema tanpa dasar. Adrian memahami bahwa Wulan masih membawa luka di hatinya, dan ia bersedia menunggu. Di tengah kesibukan kegiatan sosial yang mereka lakukan bersama, mereka menemukan kenyamanan satu sama lain. Namun, Wulan tetap diliputi keraguan. Ia takut melangkah ke dalam komitmen baru, takut menghadapi kemungkinan pengkhianatan lagi. "Aku hanya butuh waktu,"
kata Wulan suatu hari ketika Adrian membicarakan kemungkinan masa depan mereka. Adrian mengangguk, senyumnya tenang. Aku di sini, Wulan. Tidak perlu tergesa-gesa. Meskipun Wulan merasa nyaman dengan Adrian, bayangan masa lalunya masih menghantui. Suatu malam, ia bermimpi melihat Ardi memohon padanya. Wajahnya dipenuhi air mata, tetapi ketika ia mencoba mendekati Wulan, bayangan itu berubah menjadi Karina yang menatapnya dengan penuh kebencian. Wulan terbangun dengan napas tersengal, peluh membasahi dahinya. Di dalam keheningan kamar, ia menyadari bahwa meskipun ia telah melangkah jauh, trauma itu masih berakar di dalam dirinya. Ketakutan itu mencapai puncaknya ketika Adrian mengundangnya untuk menghadiri acara keluarga. Aku ingin kau bertemu ibuku, katanya dengan senyuman hangat. Wulan terdiam. Dalam pikirannya, menghadiri acara itu seperti langkah menuju sesuatu yang lebih besar, sebuah komitmen. Ia teringat bagaimana ia dulu mempercayai Ardi sepenuhnya, hanya untuk dikhianati. Aku tidak yakin, jawabnya dengan suara pelan. Adrian tidak memaksa, tetapi Wulan bisa melihat kekecewaan di matanya. Beberapa hari setelah itu, Wulan merenung. Ia berbicara dengan Dina, yang selalu menjadi tempat curhatnya. Aku takut, Din. Bagaimana jika aku terluka lagi? Bagaimana jika semuanya hanya ilusi? Dina menggenggam tangan Wulan erat. Tidak ada jaminan dalam hidup, Wulan. Tapi Adrian berbeda. Dia tidak pernah memaksamu. Dia memberimu ruang. Kau harus belajar percaya lagi, bukan untuknya, tapi untuk dirimu sendiri. Kata-kata Dina membuka sudut pandang baru bagi Wulan. Dengan keberanian yang terkumpul, Wulan menerima undangan Adrian. Ketika ia tiba di rumah Adrian, ia disambut dengan kehangatan yang membuatnya sedikit canggung tetapi juga nyaman. Ibunya, seorang wanita paruh baya dengan senyum lembut, menyambut Wulan dengan penuh kasih. Adrian sering bercerita tentangmu. Kau, wanita yang luar biasa, katanya. Wulan tersipu, tetapi hatinya mulai merasa tenang. Di sana, tidak ada tekanan, hanya kebersamaan yang tulus. Malam itu, ketika mereka berjalan pulang, Adrian menggenggam tangan Wulan dengan lembut. Aku tahu kau masih takut, Wulan. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak akan pernah memaksamu untuk merasa apapun. Aku hanya ingin berjalan di sampingmu, sejauh apapun kau siap melangkah, katanya. Air mata menggenang di mata Wulan. Kata-kata Adrian mengingatkannya bahwa cinta sejati tidak datang dengan paksaan, melainkan dengan kesabaran. Hari-hari berikutnya, Wulan mulai membuka dirinya sedikit demi sedikit. Ia membiarkan Adrian masuk ke dalam hidupnya, meski perlahan. Mereka berbicara lebih banyak, tidak hanya tentang masa kini, tetapi juga impian masa depan. Adrian mengajarinya bahwa luka masa lalu tidak harus mendikte arah hidupnya. Luka itu adalah bagian dari siapa dirimu, tapi itu bukanlah dirimu sepenuhnya, kata Adrian suatu hari. Kata-kata itu menjadi mantra yang terus Wulan ingat. Pada akhirnya, Wulan menyadari bahwa cinta tidak berarti menghapus rasa sakit, tetapi menemukan seseorang yang bersedia berjalan bersamamu melewati rasa sakit itu. Adrian tidak pernah menjanjikan kesempurnaan, tetapi ia memberikan kepercayaan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Wulan merasa dirinya mampu mencintai lagi, tanpa bayangan masa lalu yang mengikatnya. Di dalam dirinya, ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia siap menghadapi apapun yang akan datang, dengan keberanian yang telah ia tempa dari luka-luka lamanya. Hidup Wulan perlahan berubah menjadi lebih baik. Ia menemukan kebahagiaan kecil bersama Adrian, melanjutkan kegiatannya untuk membantu perempuan lain, dan menata ulang kehidupannya yang dulu hancur. Namun, masa lalu memiliki cara tersendiri untuk kembali. Suatu sore, di tengah rapat dengan tim yayasannya, telepon Wulan berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Awalnya ia abaikan, tetapi panggilan itu terus berlanjut. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengangkatnya. Suara di ujung telepon terdengar lemah dan putus asa. Wulan, ini aku, Ardi. Tubuh Wulan menegang. Nama itu kini hanya menjadi kenangan buruk, tetapi suara Ardi mengembalikannya ke momen-momen penuh luka.
Apa yang kau inginkan? Tanya Wulan dingin. Ardi terdengar terisak. Aku tahu aku tidak pantas meminta ini, tapi aku butuh bantuanmu, katanya. Wulan hampir menutup telepon, tetapi sesuatu dalam suara Ardi membuatnya berhenti. Aku sakit, Wulan. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, lanjutnya. Meski hatinya penuh amarah, Wulan merasa dilema. Bagaimanapun, ia pernah mencintai pria itu. Setelah malam panjang merenung, Wulan memutuskan untuk menemui Ardi di rumah sakit. Saat ia tiba, ia mendapati pria yang dulu memancarkan kepercayaan diri itu kini terbaring lemah, wajahnya pucat, dan tubuhnya kurus. Ardi terkena komplikasi penyakit hati, yang menurut dokter disebabkan oleh gaya hidup buruknya selama bertahun-tahun. Aku tahu aku pantas menderita seperti ini, kata Ardi dengan suara serak. Tapi aku ingin meminta maaf sebelum semuanya terlambat. Wulan mendengarkan, tetapi hatinya tidak lagi bergetar seperti dulu. Ia melihat Ardi, bukan dengan cinta atau kebencian, melainkan dengan rasa iba. Kau tidak meminta maaf saat semuanya masih bisa diperbaiki, Ardi. Kau hanya datang ketika tidak ada pilihan lain, jawab Wulan. Kata-kata itu membuat Ardi menangis. Aku tahu aku telah menghancurkan hidupmu. Aku hanya ingin kau tahu, aku benar-benar menyesal, ujarnya. Setelah pertemuan itu, Wulan kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Dina, yang selalu menjadi pendengar setianya, mencoba menghibur. Kau tidak perlu memaafkan dia jika kau tidak mau, Wulan. Apa yang dia alami adalah konsekuensi dari perbuatannya, kata Dina. Namun, Wulan tidak bisa menghilangkan perasaan berat di dadanya. Apakah memaafkan adalah langkah terakhir untuk benar-benar bebas dari bayang-bayang Ardi? Beberapa minggu berikutnya, Wulan kembali mengunjungi Ardi beberapa kali. Bukan karena ia ingin membangun kembali hubungan, tetapi karena ia ingin menutup babak itu dengan tenang. Dalam pertemuan terakhir mereka, Ardi memberikan sebuah surat. Aku tidak tahu apakah aku akan punya kesempatan untuk menyelesaikan ini. Tapi jika aku tidak sempat mengatakannya, kau bisa membacanya, katanya. Wulan menerima surat itu tanpa berkata apa-apa. Malam itu, Wulan membaca surat tersebut. Dalam suratnya, Ardi mengungkapkan penyesalan mendalam atas segala yang telah ia lakukan. Ia juga mengakui bahwa cintanya pada Wulan adalah hal yang nyata, tetapi keserakahannya menghancurkan segalanya. Kau adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku, dan aku menyia-nyiakannya. Aku harap suatu hari kau bisa menemukan kebahagiaan yang tak pernah bisa kuberikan, tulisnya. Air mata Wulan menetes, bukan karena ia masih mencintai Ardi, tetapi karena ia menyadari bahwa akhirnya ia bisa melepaskan semua amarah dan rasa sakit yang selama ini ia simpan. Ketika kabar kematian Ardi datang beberapa hari kemudian, Wulan tidak merasa lega atau sedih. Ia hanya merasa tenang, seolah bab terakhir dari luka lamanya telah selesai ditulis. Dalam keheningan malam, Wulan memandang langit dan berbisik, "Aku memaafkanmu, Ardi. Bukan untukmu, tetapi untuk diriku sendiri." Dengan kata-kata itu, ia melepaskan beban terakhir dari masa lalunya dan melangkah ke masa depan yang lebih cerah bersama Adrian dan kehidupan barunya. Kematian Ardi membuka babak baru dalam hidup Wulan. Ia merasa seperti akhirnya telah menutup sebuah pintu besar yang selama ini menahannya untuk benar-benar melangkah maju. Namun, kehidupan tidak berhenti di situ. Hari-hari Wulan kini dipenuhi oleh aktivitas di yayasan yang ia dirikan, membantu para perempuan yang pernah terjebak dalam hubungan penuh pengkhianatan. Namanya menjadi inspirasi banyak orang, dan kisahnya menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati lahir dari luka yang telah dilalui. Namun, di tengah kesibukannya, Wulan mulai merasakan sesuatu yang berbeda pada dirinya. Ia sering merasa lelah, emosinya mudah naik turun, dan ada dorongan untuk terus merenungkan hidupnya. Dina, yang melihat perubahan ini, menyarankan agar Wulan mengambil waktu untuk dirinya sendiri. Kau butuh istirahat, Lan. Kau sudah melalui banyak hal. Beri dirimu ruang untuk bernapas, katanya. Meski awalnya ragu, Wulan akhirnya setuju. Adrian, yang selalu mendukungnya,
mengusulkan sebuah perjalanan singkat ke sebuah desa kecil di pegunungan, tempat ia sering berkunjung untuk menenangkan pikiran. Kau butuh tempat yang jauh dari keramaian. Kita bisa pergi bersama, atau kalau kau butuh waktu sendiri, aku bisa membantumu mengatur semuanya, ujar Adrian. Wulan memilih pergi bersama Adrian, merasa bahwa kehadirannya selalu memberikan ketenangan. Di desa itu, Wulan menemukan kedamaian yang telah lama ia cari. Udara segar, pemandangan hijau, dan ketenangan membuatnya merasa kembali terhubung dengan dirinya sendiri. Suatu pagi, saat mereka berjalan menyusuri jalan setapak di tengah hutan pinus, Adrian tiba-tiba berhenti. "Wulan, ada sesuatu yang ingin aku katakan," ujarnya. Wulan menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Adrian mengambil napas dalam-dalam. "Aku tahu kau masih membawa luka dari masa lalu, dan aku tidak akan pernah memaksamu untuk melupakan itu. Tapi aku ingin kau tahu, aku mencintaimu, Wulan. Bukan karena siapa kau dulu, tapi karena siapa kau sekarang, wanita yang kuat, penuh kasih, dan inspiratif," katanya dengan suara bergetar. Wulan terdiam, hatinya berdegup kencang. Tangis Wulan pecah, bukan karena sedih, tetapi karena ia merasa bahwa akhirnya, ia menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. "Adrian, aku tidak tahu apakah aku sudah siap untuk cinta yang besar ini. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak takut lagi," jawabnya dengan suara serak. Mereka saling berpelukan, di bawah bayang-bayang pohon pinus yang menjadi saksi awal dari kehidupan baru mereka. Setelah perjalanan itu, Wulan merasa seperti terlahir kembali. Ia kembali ke kota dengan semangat baru, melanjutkan pekerjaannya di yayasan dengan lebih bersemangat. Ia juga mulai merencanakan masa depannya bersama Adrian. Meski mereka tidak terburu-buru, mereka tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Wulan akhirnya merasa bahwa ia telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan dari orang lain, tetapi dari dirinya sendiri yang telah sembuh dan memilih untuk melangkah maju. Kini, Wulan berdiri di depan aula yayasan yang penuh dengan para wanita yang datang untuk mendengar ceritanya. Dengan senyuman yang tulus, ia memulai pidatonya. "Hidup tidak akan selalu adil, dan kadang luka datang dari tempat yang paling tidak kita duga. Tapi percayalah, kita punya kekuatan untuk bangkit, untuk menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Jangan pernah berhenti percaya bahwa kita pantas mendapatkan cinta, bukan karena siapa kita dulu, tetapi karena siapa kita sekarang." Tepuk tangan riuh mengiringi akhir pidatonya, sementara di sudut ruangan, Adrian berdiri dengan senyuman bangga, menjadi saksi perjalanan luar biasa wanita yang dicintainya.